Gimana di Mandalika? 1, 2, 3 di Mandalika yang menang. Apa kabar? Itu tim yang disponsori. Ini Firmin ya? Firman, dia udah tahu. Oh, Firman. Hai Firman. Firman. Dia ngapain di situ lagi? Balik lagi ya? Balik lagi ke kita. Oh. Dia sampai Phillip Island di sini ya? Iya. Ah. Ini kantornya dia. Dia Oh, bukan ya. di Pienza di sini, Firman. Oke, GP of Indonesia Mandalika, di mana kemarin lumayan banyak loh Iya. penontonnya. 144.000. Iya, beda sekali dari Setahun dan 2 tahun yang lalu. ya betul. Saya cukup nikmati lihat banyak fans entusias yang datang, dan kita juga senang banget di sana karena dengan Aspira. Ya, ini dia nih klipnya Matteo jalan-jalan sampai ke bootnya Aspira. Ya, Nih, jauh banget, jauh banget sih. panas sekali. Tetapi ya rame, sesuatu yang pengalaman yang nggak bisa dilupakan juga karena ya tim Gres ini perform 1 dan 3. dan di sprint juga perform. Jadi di mana semuanya senang kemarin. Tim Gres ini senang, Aldegar senang pasti. Alex juga senang sekali karena dapat poinnya banyak. Iya. Jadi ya secara maksimal karena tim Gres ini disponsor oleh banyak sekali Brand Indonesia. brand Indonesia termasuk Aspira. ya, Aspira dan sponsor kita yang lain-lain, ya adalah weekend yang sangat penting, Betul. sangat bagus untuk kita semua ya. Dan ini juga aku mau ngasih tahu ya. Sama Aspira ini aku dapat kesempatan lagi kesekian kali ke grid MotoGP, ngelihat motornya Fermin dan Alex dari dekat langsung sebelahan sebelum start, dan bahkan saat dipersiapin benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Ya, betul-betul sekali. Oke, kita mulai dulu. Mulai dulu deh. Dengan hasil dari Moto3 di mana Juan Antonio Rueda jadi juara dunia. Moto3. Ya, Moto3. Nanti kita bahas khusus. Di Moto2 yang menang Diogo Moreira karena ya yang menang memang dia. Seharusnya di posisi nomor 2 selesai Manuel Gonzalez, tapi Diskualifikasi. dia didiskualifikasi. Nanti kita bahas juga kenapa didiskualifikasi. Dan di MotoGP yang menang Firman. Ini motornya Firman nih. Ya. Kita lihat nih di Ya. grid lagi disiapin sebelum race dan juga lagi di pedok. Nah, ini dia nih, kalian bisa nikmatin. Lanjut. Yang saya heran dengar banyak cerita ya kemarin itu nanti kita bahas soal Peko, GP24, GP25. GP26, 27, 28. Yang bagus yang mana, ini nggak bagus, ini nggak adil, tim harus kasih kejelasan. Atau komentator media yang lain yang bilang Ducati nggak sebagus sebelum-sebelumnya. Aku mau tanya, nggak bagus sebelum-sebelumnya masuknya apa? Saya baca dulu. Dia itu bisa selesai 1-2 pasti. Selesai di championship ini kan. Udah 1 Mark udah pasti. Alex belum pasti tapi udah hampir pasti. Hampir pasti. Tapi kalau nggak kedua, ketiga pasti. Terus nomor 3 Pecco Bagnaia karena meskipun dia punya masalah banyak, tapi ada. Guys, aku mau kasih tahu kepada kalian kenapa dan apa yang terjadi di Mandalika sebetulnya. Dan kenapa hasil race ini cukup aneh. Dan kenapa antara brand-brand semuanya hampir sama. Nanti ada. Karena orang bilang di sini, wah Mandalika bagus ya, gini. Tapi ada technical explanation. Saya nggak tahu kalau yang lain udah kasih tahu. Tetapi aku akan usahakan untuk explain kepada kalian. Balik ke Ducati, World Champion, pembalap, posisi 2, ketiga akan mungkin dikunci. Independent Rider World Champion dengan Alex Marquez. Udah pasti. Rookie of the Year belum pasti, tapi jauh sekali dari Ai Ogura, dan Ai Ogura cedera pula. Hampir Jadi pasti. akan dapat. Satelit tim. Satelit, Constructor Championship, Team Championship. Ducati semua loh. Jadi mau berdominasi, nggak sama. Masuk low apa? Betul nggak? Ya, betul. GP23 juara dunia, GP24 juara dunia, GP25 juara dunia. Satelit juara dunia. Di mana maksud saya kadang-kadang kita sebelum bicara sesuatu harus benar-benar mikir,
ya. Apa yang masalah teknikal di sini yang bikin semuanya rada berantakan di track? Karena kita lihat bahwa sebetulnya GP25 performa di sini sulit sekali. Betul nggak? Ya, beda ya. Marc Marquez itu selalu mendorong lebih daripada seharusnya. Dan mungkin kalau dia di sprint race sama di main race, di sprint race gak dapat long lap penalty, dan dia lebar karena dia tabrak Rins memang, dan apa namanya itu pantas dikasih long lap penalty, dan selesai di posisi 6 karena Marini di demoted gara-gara dapat ban pressure depan. Nah, ini saya mau cerita kenapa ban pressure depan di bawah seharusnya limitnya, ya. Itu Ducati mungkin di main race juga, Marquez mungkin di main race juga bisa selesai di podium. Kenapa? Mungkin nggak menang race-nya. Tapi selesai di podium ya, karena waktu di warm up kencang sekali dia. Paling depan di belakang Quartararo beda cuma 0.00, dan kelihatan. Aku kenapa bilang begitu? Karena aku nonton warm up dan saya lihat cara membawa motor dia beda sekali dari free practice sampai sprint race. Lebih smooth. Apa yang terjadi kemarin sebetulnya yang dari masalah teknik, dan kenapa saya bisa explain ini? Menurut saya Michelin pertama kali tahun ini salah bawa ban. Oke? Karena compound, ya, bukan karkasnya ya. Compound. Itu compound bahasa Indonesia bagian apa? Bagian karet. Yang dibawa ke sini adalah keras sama super keras. Salah prediksi. Kenapa keras? Karena mereka ekspektasi itu lebih panas lagi daripada kemarin. Jadi mereka bawa, ya seperti tahun lalu. Jadi mereka membawa, sebetulnya hari Jumat sama Sabtu nggak panas loh kemarin. Ada angin juga, masih lumayan. Ada yang panas sebetulnya hari Minggunya. Oke? Kenapa salah prediksi? Oke lah, pakai soft, pakai medium. Tapi antara soft sama medium kan juga bedanya itu tipis kalau secara teknikal ya. Nggak terlalu, bukan soft itu beda banget dari medium. Ya sedikit lebih soft. Karakteristik berbeda. Sifatnya berbeda, tapi nggak jauh-jauh amat. Oke? Kelihatan banget bahwa karena waktu mereka pilih ban soft atau medium, apapun, ya, itu untuk supaya temperaturnya ban belakangnya mensampaikan level yang optimal untuk dipakai, itu perlu 4-5 lap. Dan sementara, waktu temperaturnya itu sampai dalam range maksimal yang bisa dipakai dengan sempurna, ban depan itu overheat. Dan pressure-nya tinggi, overheat dan pressure-nya tinggi. Kalau pressure-nya ban depan itu problem, terlalu tinggi, susah di-handle. Grip hilang. Ini penting sekali dibahas. Makanya kemarin kita lihat banyak problem dengan motor Marini waktu di sprint race punya pressure yang lebih rendah untuk masalah ini juga. Tapi mungkin dia ekspektasi bisa fight lebih belakang atau temperaturnya naik, tapi nggak terjadi. Karena dengan kesulitan compound ini untuk membawa pressure itu bisa naik turun dan dengan cepat sekali. Nggak bisa diprediksi. Ya, nggak bisa diprediksi. Jadinya faktor ini kemarin bikin semua berantakan. Di mana contohnya? Kenapa GP25 jelek? Kita lihat dari Marc, lihat dari Di Giannantonio, lihat dari Pecco Bagnaia lebih parah lagi. Nanti ada explanation untuk Pecco. Kenapa Pecco di Motegi bisa begitu dan kenapa di sini kacau balau? Nah, kita nanti banyak yang harus bahas. Ya, karena kalau misalnya GP25 ini itu lebih sensitif di bagian front hand-nya. Dan kalau ban depannya hit dan dengan pressure tinggi, feelingnya untuk back feeling untuk bagian front hand itu nggak ada, hampir nggak ada. Dan jadi pembalap yang seperti Marc, meskipun Marc itu tahu semuanya, itu adalah pembalap extraordinary yang bisa mendorong tetap meskipun nggak ada feeling karena dia memang rada-rada. Tapi orang seperti Di Giannantonio, orang seperti Pecco Bagnaia lebih trouble lagi. Sementara GP24 dari dulu memang punya front hand luar biasa. Dan meskipun feedback yang nggak seperti di tempat yang lain, tapi masih bisa di-handle. Ngerti nggak? Ini yang bikin
semuanya kacau. Kenapa Pedro Acosta awal-awalnya kelihatannya bisa di depan, bisa kedua, fight dengan Firmin, terus tiba-tiba dia mundur beberapa posisi. Dan lama untuk naik kembali. Iya. Semuanya pikir, wah banyak habis. Bukan Seperti begitu. biasa Acosta Ya, kan, penyakit nggak begitu lamanya. ternyata. Kali ini enggak. Karena dia punya front pressure di bawah. Dia tuh mundur. Seperti Mark Di Thailand. di Thailand. Dia mundur di belakang yang lain supaya naik lagi. Waktu di dalam range-nya, dia kabur dengan segampang itu. Makanya dia jadi runner up. Makanya, jadi runner up. Betul nggak? Betul. Nah, ini eksplanasi yang penting sekali didengarin kepada kalian, karena ini adalah fakta. Kalau nggak percaya, ya coba cari tahu sendiri deh. Kalau Matteo itu mungkin mimpi aja ini semuanya ya. Tapi ini adalah explanation kenapa. Makanya saya bilang kalau di tempat ini, di mana prestasi antara, kenapa? Contohnya Alex Rins. Alex Rins pakai bannya berbeda sekali daripada yang lain. Dia pakai soft. Tapi nanti dia luar biasa awalnya. Kenapa? Soft mungkin kasih feedback yang lebih bagus. Tapi 4 lap terakhir habis total. bannya. Sampai dia harus balik ke posisi nomor 7 di belakang lagi. Nah itu guys, faktor ban dan compound yang dibawa sama Michelin kali ini rada salah. Rada nggak optimal dan salah prediksi. Makanya kita saksikan race yang seperti ini. Di mana juga aspalnya Mandalika sangat abrasif. Ngabisin ban. Habisin kelihatan dari mana? Kelihatan dari waktu pembalap jatuh, ya, dan apa namanya, Wear packnya itu hancur total dari situ kelihatan. Oke, tolong Pandu, aku minta bantu untuk masukin klasmen dari sprint race dulu, dan kita baca bersama. Di sprint race yang menang Marco Bezzecchi, ya, dengan speed yang sangat fantastis bisa dibilang, karena dia startnya jelek. Di lap pertama dia di finish line nomor 6, tapi dia pelan-pelan bisa naik sampai bikin gap, dan di last lap di turn nomor 10 bisa overtake Firmin dan menang. Juara. Nomor 2 Aldeguer, dan Aldeguer yang di sprint race yang sangat marah karena dia memimpin satu kelompok 90%. MotoGP, hampir 99%. 99%. Ya, tapi terakhir karena dia bilang aku kurang pengalaman. Memang menurut saya kelihatan dia rookie di situ di last lap. Kalau pembalap yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda, mungkin di tikungan tersebut di mana Marco Bezzecchi overtake, dia tuh lebih dalam, lebih tutup, supaya Marco nggak bisa. Oke, Marco extraordinary di turn tersebut, di turn 10 dia breaknya very late. Iya. Tapi kalau ditutup sama Firmin itu mungkin lebih Masih susah. bisa. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang itu masih masuk perhitungan bahwa di tahun pertama rookie bisa bikin kesalahan dari pengalaman. Iya. Ya, itu normal. Nomor 3 Raul Fernandez di sini mengkonfirmasi bahwa Aprilia memang prestasi di track tersebut dengan kondisi tersebut dengan ban tersebut. Walaupun press release-nya dia agak lucu, dia bilang saya juga nggak ngerti kenapa bisa sebagus ini. Alex, ini adalah urusan keluarga sebetulnya, karena dua-duanya waktu di Sabtu dia dapat podium dan adanya Adrian Fernandez dapat pole position di Moto3, dan dia itu di race, kalau enggak dia bukan dikasih penalti 6 second karena dikasih 2 long lap. Kalau enggak Adrian juara Moto3 juga kemarin ya. Alex Marquez keempat karena dia nggak dapat. Harus kalian ngerti juga bahwa Alex track ini bukan favorit Alex sebetulnya. Dan kemarin kalau kalian lihat cara membawa motornya nggak se-confidence biasa. Hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, mungkin karena untuk bagi dia penting itu nggak jatuh dan dapat poin supaya bisa kunci gelar runner up. Ya, dan dia selesai di posisi nomor 4. Kelima Joan Mir, Honda kemarin bagus juga di track ini. Marc Marquez ke-6, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, dan Miguel Oliveira. Ini yang 9 besar yang semuanya dapat poin di sprint race. Kalau kita pindah di main race, di nomor 1 Firman Aldeguer
Pedro Acosta, Alex Marquez, Brad Binder, Luca Marini, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Morbidelli dan di Gian Antonio 89 performa dari burung-burung kuning kemarin jelek banget. Iya. Menurut saya, ya dua-duanya. VR46 perform di Indonesia di mana fansnya banyak sekali, kurang sekali. Alex Rins di posisi nomor 10, sayang sekali karena dia sampai 4 lap terakhir itu dia sempat kedua loh. Iya. Aku mikir, waduh ini bisa kelihatan lagi Alex yang zaman dulu. Iya. Tetapi gara-gara banyak itu. Dan mungkin pertama kali saya nggak ingat di beberapa tahun terakhir ini Alex bisa di depan Quartararo. Ya oke lah kalau di sini selesai di belakang. Tapi awal-awal race jauh di depan ya. Miguel Oliveira 11, Johan Zarco, Songkia Chantra dan Jack Miller. Nggak selesai race. Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, John Mir dan Marco Bezzecchi dan Marc Marquez karena ada insiden khusus awal-awalnya. Sekarang aku minta bantu sama Pandu untuk masukin klasmen sementara dari MotoGP di mana Marc Marquez gak usah dibahas lagi karena udah juara dunia. Alex Marquez sekarang leading 88 poin di depan Bagnaia dan Bezzecchi 20 poin dari Bagnaia. Dan Acosta 39 poin dari Bezzecchi. Jadinya sampai nomor 5 itu masih bisa mengeribut. Untuk sampai posisi 3 ya? Posisi nomor 3. Oke guys? Kalau di Independent Team Classification Alex Marquez sudah juara Alex dunia. Marquez ya, nomor 1. Dengan 362 poin, di belakang dia Morbidelli dengan 155 poin. Sekarang yang available cuma 147 kalau saya nggak salah. Udah selesai, udah dikunci. Udah selesai, udah dikunci. Terus Rookie of the Year, Aldeguer leading 111 poin dari Ogura. Hampir belum bisa dikunci. Tapi hampir dikunci. Kalau Constructor yang juara Ducati dengan 646 nilai di depan Aprilia 338 udah jauh banget, udah dikunci. Sama tim Lenovo juga leading 276 nilai di depan tim Gresini juga udah dikunci. Dan Gresini di depan tim VR46 juga udah dikunci. Udah dikunci. Jadi saya bisa dibilang bahwa hanya perebutan juara 3 ya? Bahwa Ducati mendominasi total tahun ini di mana-mana dan nggak ada cerita. Dan tim Gresini seperti biasa kalahin VR46. Oke? Jadi ya jujur aja ya. Tunggu dulu. Bercanda. Aku suka masukin apa namanya? Aku suka, tapi kalau dilihat sponsor MXGP semuanya sponsor Gresini loh. Ya betul. Itu dia. Betul. Dan kali ini kita ke Mandalika dengan Aspira. Jalan-jalannya seru banget dan juga berakhir dengan kemenangan ya, Matteo? Kita jalan-jalan ke Mandalika bareng sama Aspira, sponsor. Dan dia perpanjang loh. Betul. Dengan Gresini sampai 2027 akhir. Ya, bagus. Dan kemenangan, ada podium. Jadi ya sponsor Gresini nggak rugi sih. Betul. Sekarang sebelum saya bahas tentang Aldeguer, tahu Pedro Acosta, tahu pembalap yang lain-lain, meskipun kita nggak begitu dalam kepada semuanya, aku mau bahas karena banyak yang tanya soal accident atau tabrakan antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Itu adalah kesalahan besar dari seorang Marco Bezzecchi. Kesalahan bisa dibilang rada rookie, ya sedikit rookie mistake ya. Rookie mistake. Similar dengan kesalahan Jorge Martin juga. Kenapa dia bikin kesalahan tersebut? Karena dia nggak bisa hitung dengan baik speednya sendiri. Dia datangnya kencang sekali. Dan sekencang itu pakai aerodinamik untuk mau pindah line dari MotoGP. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Jadi waktu dia bisa mengerti bahwa wah ini tabrak, dia brake yang kencang sekali, tapi udah telat. Mark udah mau masuk tikungan dan dihajar. Harus nggak dia kena penalti? Kalau nanti kita bisa. Kalau Bezzecchi nggak ada Mark pula di depan, dengan kecepatan itu pasti lebar. Pasti out juga. Karena kencang sekali kemarin. Orang bilang enggak, memang di sektor itu dia paling kencang. Itu benar. Di sektor itu paling kencang. Tapi dia miskalkulasi braking zone, miskalkulasi speednya. Terlalu cepat masuknya dan tiba-tiba di kelompok pembalap yang berbeda yang di depan itu ada di depan mata dia sendiri, nggak bisa pindah lain dan selesai. Begitu.
Kenapa dia belum dikasih penalti? Nah. Meskipun akan dikasih penalti, kalau 2 long lap minimal. Iya. Ya, mungkin ada yang lebih parah lagi, saya nggak tahu start dari paling belakang atau apa, karena ini semuanya itu udah setuju seluruh dunia ya guys, jangan bikin bahwa ini adalah kesalahan dari Bezzecchi. Sampai dia sendiri Langsung minta maaf 2 kali. Sampai Massimo Rivola minta maaf dan bikin statement. Ya. Kenapa belum dapat penalti? Karena steward panel waktu sebelum selesai race udah mau pulang. Mereka udah punya pesawat pulang. Ini bukan pertama kali terjadi. Mereka pulang. Jadinya biasanya kalau dua-duanya pembalap out, mereka ambil. Biasanya Simon Crawford juga mau bicara sama mereka sebelum ambil keputusan. Dia punya sistem kayak begitu juga. Dan pasti penalti akan dikasih dan katanya diumumkan nanti di Phillip Island. Tapi meskipun di Phillip Island Marc Marquez nggak akan ada, mungkin Bezzecchi dipanggil, tapi pasti kena penalti. Dan pasti Marco Bezzecchi akan terima dengan baik sekali. Apa yang saya belajar kemarin dari tabrakan ini? Marc Marquez bilang kepada netizen, terutama netizen Indonesia yang hardcore, nggak usah nyerang Marco Bezzecchi. Belajar memaafkan, dan dia juga sudah memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aku harus sampaikan ada berita baik sebenarnya, bahwa cedera Marc Marquez itu sebenarnya tidak parah, dan seandainya dia masih dalam perebutan kejuaraan, dia bisa balik di Phillip Island. Cuma karena memang tidak mau ambil resiko dan juga tidak ada pengaruhnya apa-apa sama sekali, dan dia juga sudah bilang mau persiapan untuk 2026 dia lebih baik di absen karena lumayan nggak penting ya, karena ada di Australia tanggal 17 mulai tanggal 17 Oktober, lalu di Sepang 24 dan 26 Oktober, lalu di Portimao lebih baik dia istirahat 1 bulan. Sebenarnya dia bisa langsung balapan dalam waktu 2 minggu. Cuman dia tidak mau ambil resiko guys, karena targetnya adalah sudah bukan Valentino Rossi, dan Agostini. Dan retak kecil ini tidak ada hubungan sama sekali. Yang bahu nggak, adanya di sini. Ya, dengan bahu yang dulu, dan ada juga bagian ligamen nggak putus, tapi mungkin cedera, stretch. Jadi ya itu masalahnya paling besar sebetulnya bukan di tulang, tapi di ligamen tersebut. Nggak usah dipaksa, karena mereka masih ada iritasi kan, masih bengkak dan memar pasti, dan mendingan dia istirahat sampai benar-benar pulih dan sampai benar-benar 100% langsung. 100%, atau mungkin nggak 100% di Portimao, tapi minimal nggak terlalu sakit. Karena guys harus tahu bahwa kalau udah kita bicara bau, itu urusannya panjang. Lihat aja Viñales kemarin, kasihan mundur lagi karena meskipun Viñales punya problem lebih besar daripada. Cuman kita harus terima kasih sama Tuhan karena memang Marc itu nggak separah kita mikir awal. Kita udah mikir jauh banget loh ya. Dan satu lagi, ini adalah sesuatu yang mau sampaikan kepada semua orang. Yang sebetulnya saya udah sampaikan kemarin di dalam reel yang pendek. Aku nggak pernah lihat di seluruh balapan dari tahun 2013 atau dari sebelumnya di Moto2 sama di 125. Marc Marquez pernah salahin atau nyalain pembalap yang berbeda atau pembalap yang lain. Tidak pernah saya. Coba kalian cari tahu, kalau bisa tahu di mana Marc pernah lakukan hal tersebut. Dia kemarin bilang bahwa ini adalah balapan, dan di balapan kesalahan semuanya bisa lakukan kesalahan. Saya terima dan saya maafin dan saya nggak apa-apa. Ini adalah kenapa namanya gentleman, kenapa saya respect. Karena ini adalah pembalap ala Marco Simoncelli. Marco Simoncelli adalah satu-satu pembalap yang saya nggak pernah dengar protes atau komplain soal yang lain. Di mana yang lainnya udah bikin dia kayak orang gila. Aku ingat Barbera masuk kamu kencang batu di 250, kencang banget, dan Bautista saya bilang nggak apa-apa. Hari ini aku terima, besok aku balik tendang. Artinya apa? Ya, we race lah, we fight. Apapun yang terjadi di track ya, apapun bisa terjadi. Kalau aku bikin kesalahan seperti Mardi Sprint Race, di mana dia tabrak Rins dan Rinsnya lebar, dia dapat long lap penalty. Dan dia bilang sendiri, itu benar. Long lap penalty harus dikasih karena memang saya salah. Tapi ini guys, gentleman. Ya, gentleman sekali ini orangnya.
Dan aku respect orang yang punya pendapat yang kayak begitu, ya. Jadi kita hormatin tanpa banyak-banyak omong, ya. Sekarang balik lagi kepada balapan. Apalagi aku mau bicara sedikit tentang Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer ini adalah pembalap yang menurut saya punya jalan ke MotoGP beda daripada orang lain. Iya, dia dari CEV itu untuk supaya dia bisa kelihatan di mata orang MotoGP, dia ambil keputusan untuk race di Moto E. Ingat nggak? Sebelum dia pindah ke Moto2. Waktu di Moto2 juga performa bagus sekali, cuman tahun terakhirnya gara-gara banyak ganti Pirelli, gara-gara posturnya terlalu besar, gede banget ya. Ekspektasi semua orang dia jadi juara dunia, tapi nggak bisa. Di MotoGP dia pindah dengan dikontrak langsung dengan Ducati. Kalau Ducati merah loh, tim Lenovo. Kalau seorang Gigi Dell'Unya pasti ambil keputusan untuk kontrak pembalap langsung, dia udah mengerti. Mereka udah mengerti bahwa pembalap ini punya talenta. Dan memang masalah badan itu adalah kenapanya dia nggak bisa perform di Moto2, di mana dia gede banget dan dia gede banget itu, gede banget orangnya. Jadi luar biasa. Dia cari jalan yang berbeda ya, untuk dia nggak pernah di Moto3. Nggak pernah loh. Jadi jalan yang berbeda, dan kemarin langsung bisa menang race di Indonesia, dan di tahun pertama dia debut di MotoGP. Ini adalah pertama kalinya sejak 2021 Jorge Martin, dan dia menjadi pembalap kedua termuda yang karena bisa yang paling muda Marc Marquez. Balik lagi The GOAT. 20 tahun dan 63 hari. Dia 183 hari. Betul. Jadinya tapi tetap aja sesuatu. Yang lucunya adalah bahwa dia itu waktu di sprint race kecewa sekali gara-gara kalah. Dia marah banget. Ya, tapi kelihatan banget waktu di main race dia itu benar-benar punya kemauan untuk menang, dan dia punya duel dia punya fight lawan Pedro Acosta. Menurut saya sesuatu banget kemarin karena mereka take dan overtake. Pedro Acosta juga adalah orang yang nggak pernah give up, bisa dibilang ya. Kemarin extraordinary. Dan lucunya bahwa dua pembalap ini mereka datang dari satu daerah, sebuah kota sebuah kota dan wilayah di Tenggara Spanyol. Dua-duanya dari Murcia ya. Itu adalah terletak antara Andalusia dan Valencia, dan dua-duanya dari satu kota, dari satu tempat. Jadinya tuh orang-orang yang tinggal di sana pasti berpesta kemarin. Kenapa? Dan juga dua pembalap tersebut pembalap ini yang digadang-gadang untuk jadi masa depan MotoGP. Betul sekali. Dua-duanya. Dan kalian harus tahu bahwa antara Costa sama Aldeguer, karena memang dua-duanya dari satu daerah, mereka itu rivality sangat tinggi. Rivalitas bahasa Indonesia. Rivalitas antara berdua sangat tinggi. Lucunya waktu ditanya sama Pedro Acosta, ini Aldeguer rookie loh, tahun pertama udah jadi juara, kamu belum, udah 2 tahun. Dia bilang gini, ya dia itu beruntung dan pintar sekali pilih motor Ducati. Jawabnya, dan itu benar. Itu benar, bisa dibilang, karena kalau Pedro Acosta tahu sendiri naik Ducati pasti udah berkali-kali juara menurut saya. Dan kemarin kelihatan banget bahwa antara GP24 sama KTM waktu mereka fight itu kelihatan banget bahwa Fermin motornya sangat stabil, sangat diam, dan sangat sempurna, nggak pernah goyang. Motornya Pedro sementara untuk bisa lawan Aldeguer itu goyangnya setengah mati di mana-mana, late break-nya sampai dalam tikungan. Tapi menurut saya Pedro itu fantastik kemarin. Benar-benar aku nikmati sekali lihat atau saksikan fight antara dua pembalap tersebut. Sayang sekali ya di Filipina nggak ada Marc Marquez ya. Karena dengan prestasi
kayak begini ya, di sana kan akan dapat race yang berbeda daripada biasa. Karena Marc Marquez dengan GP23 aja tahun lalu, Juara. dan Marc Marquez ini nggak bisa cetak rekor sebetulnya ya, belum. Karena dua race ini di depan menghilang, kita nggak tahu juga waktu nanti dia balik di Portimao kondisinya kayak Ya, gimana. Tapi ya, aku berharap bahwa tahun depan motornya bisa lebih dekat semuanya, dan di mana bibit-bibit ini yang baru seperti Pedro, seperti Aldeguer, Marco Bezzecchi yang lagi juga naik down dengan Aprilia, Marc Marquez dan Pecco mungkin bisa balik, di mana mereka semuanya bisa tahun depan bisa berikan kepada kita penonton di rumah satu championship yang sangat menarik. Aku yakin sekali bahwa kemarin sebetulnya Liberty Media senang banget, karena paling minimal fight-nya antara posisi nomor 2 sampai 10 untuk merebut posisi 2-3 itu seru antara banget. 10 motor dan seru banget. Oke, kalau Fermin Aldeguer waktu dia lewati sempat 9 detik. Sempat sampai kalau dia lap terakhirnya nggak lap 1.33 karena udah santai, udah jauh, dia bisa selesai 10 detik di depan. Dan itu memecahkan rekor loh untuk musim ini jarak terbesar di balapan kering. Oke. Sekarang sesudah saya bahas dua pembalap ini, aku mau bahas sedikit tentang, bukan sedikit, banyak tentang Bagnaia, dan habis itu sedikit dengan Honda dan Yamaha. Di mana Bagnaia Pecco itu kemarin hancur, bisa dibilang. Hancur dalam artinya juga secara mental, secara dia nggak percaya sama siapapun lagi. Dia nggak percaya sama tim, dia nggak percaya sama motor, dan mungkin dia juga nggak percaya sama diri sendiri. Dan itu yang paling mengerikan ya? Itu yang paling mengerikan. Kenapa? Karena juga relationship atau hubungan antara dia sama tim udah jelek sekali. Jelek. Kenapa? Karena dia juga selalu bikin statement-statement yang juga dia bikin kemarin yang merusak hubungan dan harmonisasi tim. Dan saya nggak ngerti kenapa dia lakukan hal-hal tersebut. Francesco Guidotti, tim manajer Pramac, sama dari Pramac dia pindah ke KTM, dan dari KTM waktu dia KTM nggak ada duit, diberhentiin, sama juga setelah ini kan diberhentiin dan pergi ke Aprilia. Dia sekarang jadi komentator di Sky MotoGP Channel, dan kemarin dia bilang sesuatu. Aku yang membawa Pecco Bagnaia di Pramac dulu. Aku yang mendorong dan pilih Pecco untuk naik sama Pramac. Dan aku ingat, waktu Pecco itu adalah pembalap extraordinary. Pecco itu adalah pembalap yang punya talenta yang bagus sekali. Tapi Pecco itu baru bisa perform, cuman kalau semua hal di motor itu perfect dan sempurna. Kalau kalian lihat juga, tahun lalu dia membuang championship sebetulnya. Karena hari Jumatnya selalu cari setupnya yang dengan GP24 yang sempurna, dia biasanya hari Jumatnya jelek banget. Ya, jadi atau dia masuk 10 besar tapi tipis ya, atau kadang-kadang juga lewat dari Q1. Jadi ini adalah satu fakta. Satu fakta yang lain adalah bahwa kenapa dia kemarin perform itu jelek juga, dan kenapa dari Motegi motornya itu berbeda sekali, karena faktor ban. Kalau dia selalu punya isu front hand, dia selalu dari awal season bilang GP25, aku nggak punya feeling. Di braking nggak bisa brake sedalam dulu, dan tikungannya nggak bisa kencang. Karena dulu dengan GP24 dia bisa brake sampai apex, masuk dan akselerasi. Kalau ini kan harus rolling speed-nya, di mana dia nggak punya feeling. Dan apalagi dengan ban yang dengan masalah tersebut tadi saya sampaikan, soal Michelin, menurut saya salah bawa compound, itu masalah itu lebih tambah parah lagi. Dan waktu dia keluar dari Jumatnya, pertama kali waktu dari Motegi dia langsung berdominasi. Di mana di Motegi dia dapat pole position, di mana di Motegi dapat lap record, di mana di Motegi dapat best lap, 37 di mana dia menang sprint dan race panjang. Dia datang di sini dengan confidence penuh. Tapi tiba-tiba hari Jumatnya waktu keluar dia udah terasa bahwa waduh, motor balik lagi seperti dulu. Waktu ditanyakan ini motor sama atau tidak sama Motegi, dia jawab nggak tahu. Secara teori iya,
secara teknik, Enggak. aku nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nah, itu menurut saya jawaban ini nggak kondusif. Benar nggak? Iya. Nggak membangun Semangat. harmoninya. Iya. Ya, pasti kan Gigi Delinya juga atau yang lain di dalam timnya terasa, lo bicara apa? Seperti kita nggak berikan motor yang sama. Mana ada? Dan untuk apa juga itu? Nggak ada artinya. Masa mereka mau lihat Peko itu di sprint race selesai paling terakhir, dan sebelum dia jatuh, dia di belakang Chandra ya. Aku nggak mau kecilin Chandra, tapi sorry guys. Masa 2 kali juara dunia, ya 3 kali juara dunia dengan Moto2, bisa selesai di belakang pembalap rookie yang tahun pertama dengan tim ICR, dan dia juga tahun ini nggak bisa perform sama sekali dengan MotoGP. Iya. Dan dia itu di belakang sebelum jatuh. Dan waktu jatuhnya juga aneh banget. Karena dua-duanya gripnya hilang, ban depan dan ban belakang. Kayak dia udah, menurut saya apa yang terjadi? Karena dia itu sebel banget, gara-gara Friday udah mengerti bahwa motornya udah berbeda sekali dari Motegi di mana dia berdominasi, dan ekspektasi dia tinggi sekali. Karena ban ini bukan berarti, masalah ban yang dibawa sama Michelin ini bukan berarti justify, apa bahasa Indonesia? Dibenarkan. Bukan justify. Jadi alasan. Jadi alasan karena dia jauh banget, bro. Iya. Kalau kita lihat Mark sama Dija masih nggak perform, tapi mereka masih di papan atas. Iya. Kalau dia tuh bisa balap 2 detik per lap lebih lambat daripada yang lain. Iya. Itu 2 detik per lap. 2 detik per lap itu gede banget. Itu artinya apa? Gara-gara dia sebel banget, gara-gara dia dapat motor yang terbalik buruk, secara dia punya karakteristik, dia itu sebel banget. Dan karena dia down, ya dia performa juga jelek banget. Itu eksplanasi dari saya, ya. Atau ini jelaskan dari saya. Dan satu lagi saya mau kasih tahu kepada kalian adalah bahwa kemarin saya ada satu jurnalis ya, juga satu media yang penting yang bilang bahwa di Motegi dia bisa perform karena pakai Partnya berbeda. engine GP24. Iya, iya. Sorry guys. Nggak bisa. Sorry guys. Sekarang saya mau jelaskan sekali lagi. Waktu awal season, tim Lenovo Ducati ambil keputusan untuk seal. Ya, mengunci engine GP25. Oke? Karena yang dikunci ya. Cuman engine aja. Kalau chassis, ya kan itu masih bisa kan dia pakai swing arm atau front fork atau aerodinamik, masih bisa pakai yang GP24 punya. Kalau dia pilih GP25, Ducati, Lenovo, factory team untuk 3 orang. Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Di Giannantonio. GP24 dihomologasi atau dikunci untuk Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Franco Morbidelli. Guys, aku mau ingatin bahwa Franco Morbidelli kemarin juga performanya dengan GP24 jelek sekali ya. Dia itu di belakang terus berdua sama Fabio Di Giannantonio. Kalau ada orang bilang, wah tapi mereka itu di Motegi pakai GP24 engine-nya. Aku nggak percaya. Nggak boleh. Kenapa? Guys, waktu misalnya Ducati bisa pakai 7 mesin. Di mesin tersebut ada nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Bukan berarti di race 1 pakai nomor 1, atau di race 2 pakai nomor, atau di race 3 race itu kemudian. Itu bisa diganti-ganti. Itu bisa bilang, awalnya mereka kasih tahu kepada FIM, oke, di Argentina aku pakai nomor 5, di Motegi aku pakai nomor 3. Di mana aku pakai nomor 2. Bisa ditukar-tukar. Terus di Mandalika aku pakai nomor 7 misalnya kan. Waktu atau di Japan ya, waktu mereka cek lagi, waktu mereka selesai race dicek lagi sama FIM. Oke? Dan cek kalau memang engine tersebut dipakai yang sudah seal, yang dengan nomor sesuai dengan track tersebut. Betul nggak? Betul. Seal itu artinya apa? Itu di seal benaran, sama kayak ini panel PLN. Yang katanya kawet terus dijepit begitu. Ya, sama juga engine sama begitu sistemnya. Ada beberapa baut di mana kecuali gearnya ya, gearnya ada bagian boleh ganti. Bagian yang boleh ganti juga
sesuai dengan homologasinya, ya, atau clutch-nya. Ya, clutch-nya juga bisa diganti, oke? Jadinya guys, kalau udah di-seal, itu nggak bisa. Misalnya kalau di luar tetap pakai GP25, tapi di dalamnya udah ganti GP24. Kenapa? Karena untuk hal tersebut mereka harus putusin seal-nya, putusin kuncinya. Putusin kuncinya, ganti dalam engine semuanya, dan bikin kunci KW. Iya, Ya. susah sih. Sempat Susah. kepikiran, ternyata susah. Susah sekali, dan aku nggak habis percaya bahwa Ducati akan ambil risiko tersebut. Karena kalau sampai ketahuan, nomor satu malu sekali. Betul nggak? Iya. Karena itu cheating namanya. Iya. Apa cheating bahasa Indonesia? Curang, seperti di F1 sering tuh kayak Ya, gitu. nomor dua, karena di sifatnya mereka nggak ada harus lakukan hal tersebut. Kenapa? Kita juara dunia dengan GP25. Kalau Pecco nggak bisa sesuaikan diri dengan motornya, itu urusannya Pecco. Sama urusan kita juga as a team. Dan kita harus bantu dia untuk, tapi harus tetap pakai engine tersebut. Jadi, aku nggak percaya. Kalau Sama boleh sekali. dirubah itu Iya. fork, rangka, Iya, swing arm itu iya, boleh. Betul. Knalpot, tapi kalau mesin nggak bisa. Satu lagi yang kontroversial kemarin, waktu ditanyakan, ya di tes Misano kamu pakai GP24. Katanya dari GP24, terus dia jawab, aku nggak bisa konfirmasi hal tersebut. Sementara Uco bilang bahwa mereka pinjam motornya Morbidelli untuk tes di Misano. Kalau hal tersebut memang Benar. betul, itu boleh. Karena Itu hanya boleh. nyoba. Itu boleh sekali. Untuk mengerti bedanya antara dua motor itu, untuk coba kasih confidence kepada Pecco lagi. Itu boleh. Tapi aku nggak percaya bahwa di Motegi, kalau misalnya, contohnya, kalau mereka udah ambil risiko, ini lagi, untuk putusin kunci, Seal, iya. untuk ganti dalam engine semuanya, untuk dibikin kunci KW, kenapa di Mandalika dicabut lagi? Dibalikin lagi. Nggak mungkin dong. Iya. Udah di dalam lah. Betul nggak? Hmm. Ya, makanya guys, coba mikir sedikit lebih jauh daripada cuman mau ini adalah komplotisme, ini adalah pokoknya pikirannya yang nggak benar. Ya, coba kita kadang-kadang analisa secara detail semuanya dan bikin otak kita sendiri jalan dengan baik. Karena kalau kita bilang ini, itu tanpa mikir, itu gampang sekali. Aku bisa aja bilang, Sattar itu curi loh duit saya dari gini. Tapi kalau kamu nggak punya fakta, atau kamu nggak punya bukti bahwa dia lakukan itu secara resmi, ya lo boleh aja bicara. Tapi bukan berarti itu kebenaran. Betul nggak? Betul. Jadinya, kalau bicara soal Ducati, aku mungkin kalau Gigi Dell'Igna atau yang lainnya mau klarifikasi sedikit soal masalah ini, ya mungkin bisa supaya kita semuanya mengerti. Tapi bisa juga, seperti kemarin saya udah bilang, mereka nggak mau buka rahasia apapun kepada siapapun dan urusan mereka. Cuman Pecco dengan sifatnya kayak begini bikin suasana jadi aneh, jadi nggak enak. dan semuanya akan jadi Saling tuding. Saya yakin bahwa Pecco nanti di Phillip Island akan klarifikasi lagi dan perform. Selain itu, aku mau bicara sedikit tentang Binder sama Marini. Binder consistency very up and down, tapi kemarin di track ini lagi bagus, selesai di posisi nomor 4, dan Marini di race itu, dia sebetulnya berpotensial dan punya potensial untuk jadi nomor 2. Kemarin dia punya potensial untuk jadi nomor 2. Karena dia sempat di posisi nomor 2. Dan kelihatan banget bahwa secara lihat Honda di track sama seperti GP24. Sangat stabil, nggak goyang sama sekali. Oke lah, mungkin Luca Marini bukan fenomenal. Dia tuh good racer, tapi bukan fenomenal ya. Mungkin dia kadang-kadang kalau fighting kemarin tanggung sedikit kelihatan ya. Dan waktu punya
small crash lawan Raul Fernandez, ya. di mana dia lebar dan dia mundur lagi. Mungkin dia di situ kurang pede. Tapi aku bilang bahwa Luca Marini ada pembalap yang benar untuk Honda di saat ini. Di saat ini. Di saat ini. Karena dia adalah orang yang mengerti sekali soal technical. Kalau kamu dengar dia explain atau bicara tentang... Kayak insinyur. Dia kayak insinyur loh guys. Bukan main. Dan dia itu membantu kalau Honda sekarang ini adalah di posisi begini. Itu adalah karena kerjanya keras sekali dari Luca Marini. Ya, jadinya kalau orang sekarang mau bilang, wah ini nggak benar, seharusnya ada seorang Pedro Costa atau Pecco Bagnaia atau mungkin Jorge Martin, top rider yang meskipun definisi top rider aku benci sekali soal itu saya. Ya. Karena menurut saya semua pembalap di MotoGP adalah top rider. Istilahnya tersebut menurut saya sangat sangat diskriminatif. Ya, aku nggak suka. Menurut saya adalah Luca Marini adalah pembalap yang bagus. Dan coba kalian cari siapa pembalap yang lebih bagus atau lebih bagus dari Marini. Dia sekarang lihat aja setiap weekend performa 5 besar, 6 besar. Untuk mengembangkan motor mereka butuh orang seperti Marini. Dan dia bukan slow rider. Menurut saya dia beruntungnya cuma satu. Nama keluarga bukan Rossi. Iya. Yamaha selain Rins, di mana saya senang banget. Habis dia punya cedera yang parah sekali sampai baliknya lama banget. Tapi kemarin aku lihat Rins yang zaman dulu loh. Rins yang punya spirit penuh dengan api-api. Oke lah dia pakai ban soft, tapi dia fight-nya bagus. Overtake-nya bagus banget. Pertama kali sesudah sekian sejak dia cedera, aku bisa lihat Rins di depan Quartararo jauh dan fight untuk podium. Sampai 4 terakhir dia tuh di podium loh, fighting untuk podium. Kalah banyak habis dan segala macam. Ya bedanya ya Yamaha itu harus benar-benar ambil keputusan untuk loncat ke V4. Karena dengan kondisi aerodinamis kayak begini, kalau tahun depan nggak V4 dia akan begini terus. Malah bisa lebih jauh lagi. Kenapa? Karena motor-motor yang lain pasti step up-nya itu juga jauh. Honda juga udah step up, Ducati akan lebih step up dengan GP26, Aprilia udah step up, jadi mereka harus lakukan sesuatu. Saya mau sampaikan juga bahwa seorang Alex Marquez tahun depan juga dapat mesin factory GP26, dan menurut saya pantas banget untuk dapat itu. Kenapa? Karena tahun ini dia performnya luar biasa. Ini adalah pembalap cuman satu-satunya yang bisa melawan Mar sampai Motegi. Yang lainnya udah out, tidak bisa. Dan kalau dia nggak cedera, mungkin championship ini belum selesai ya di sini. Jadi saya rasa bahwa kemarin ini adalah garis besarnya ulasan saya untuk weekend kemarin di Mandalika, di mana hari terakhirnya panasnya setengah mati ya. Iya, setengah mati. Sampai benar-benar sebelum biasanya kan sekarang saya bicara Moto2 kan. Tapi hari ini aku mau bicara Moto3 dulu. Oke. Kenapa? Kita harus hormatin seorang namanya Juan Antonio Rueda, juara dunia di Moto3. Sebetulnya ini sedikit banyak terjadi kemarin di Moto3. Sebetulnya yang menang kemarin seharusnya Adrian Fernandez. Tapi karena satu lap sebelum lap nomor 18, dia itu dia tabrak keras, dia sangat kasar di David Munoz. David Munoz jatuh, dan motor dia kena fence, dan fence itu bocor. Jadi habis lap berikutnya red flag. Tapi dihitung lap sebelumnya. Di lap sebelumnya sebetulnya Adrian Fernandez juara. Tapi gara-gara itu dikasih dua long lap penalty. Atau 6 detik. Jadinya kalau dia 6 detik dia mundur. Keluar dari dia selesai di nomor 6 atau nomor 5, saya lupa. Yang selesai di depan
sebetulnya adalah Rueda, Quiles, Lunetta, dan Pini. Tapi di lap 18 juga Quiles dapat long lap penalty karena dia potong tikungan nomor 9. Tapi hanya 3 detik Tapi waktu dia lakukan long lap penalty tapi tidak benar lakukannya. Dia injak garis. Iya. Jadinya waktu selesai 3 dikasih detik. penalty 3 detik. Jadi dia keluar juga dari podium. Jadi podium Rueda 1, Lunetta nomor 2, dan Davide Pini rookie. Ini adalah pembalap Italia paling promising ya. untuk masa depannya. Dan ini podium pertama dia. Dan sesuatu banget. Aku sekarang mau bicara sedikit soal Rueda. Rueda itu lahir di Siviglia di tahun 2005. Berarti itu bisa dibilang 20 tahun. Kalau kamu mikir bahwa Aldeguer sekarang juara dunia, menang race di MotoGP di umur 20, ini umur 20 masih di Moto3. Ini tahun ketiga di Moto3 sebetulnya. Di tahun pertama dia selesai di posisi 9, di tahun lalu dia selesai di posisi 5 di Championship. Tahun ini dia mendominasi total sampai dia bisa menang 9 race sampai sekarang. Dan ditanya, ini orangnya sangat malu. Ya, malu sekali. Ini jarang banget dia bicara. Dan untuk media juga untuk wawancara dia karena dia punya karakter yang segitu tertutup. Introvert ya. Introvert susah sekali. Tapi ini anak ini bilang cerita sedikit tentang hidup dia. Dia pertama kali naik motor di umur 3 tahun. Waktu neneknya kasih kado e-bike kecil banget. Terus di umur 6 dia udah mulai balap di mini motor. Di umur 6 itu tersebut, bro, dia bilang, waktu saya naik mini motor pertama kali dan mulai balap, ini adalah pikiran saya adalah bahwa satu hari aku akan jadi juara dunia. Dan ini terjadi kemarin di Indonesia. Dan selain itu, ini adalah pembalap yang satu-satunya yang bisa di tahun 2022 bisa menang Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Gak pernah ada di sejarah rookie Red Bull Cup dan Junior GP ada satu pembalap di dalam 1 tahun menang dua-duanya. Jadi mungkin ini adalah pembalap yang perlu sedikit waktu. Sama kita pernah bicara soal ini, Dovizioso, ya pembalap Alex Marquez, sedikit waktu untuk nyampe. Tapi sudah nyampe. Tapi biasanya nyampe. Dan kalau nyampe itu scary. Ngejejak banget gitu. Karena tahun ini dia itu punya lawannya bukan main. Lawannya di Moto3, apalagi yang rookie baru naik. Kayak Quiles, Perrone, Carpe. Ini rookies Davide Pini. Selain rookies ada Piqueras, ya, ada Almanza, ada Adrian Fernandez. Ini adalah pembalap Moto3 tahun ini sangat kompetitif. Dan dia bisa perform, bisa menang 9 kali dan udah kunci title di Mandalika jauh-jauh 4 race sebelumnya. Itu sesuatu, berarti konsistensi pembalap ini juga bagus banget. Dia punya 4 pembalap favorit, itu adalah 2 Marquez pasti, terus adalah Pedro Acosta sama Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo dia suka banget, makanya dia pakai nomor 99 ya. Dia itu apa kekuatan dia? Dia bilang tahun ini beda daripada tahun sebelum-sebelumnya. Aku itu mengerti bahwa kalau saya mau menang di Moto3, saya harus latihan sendiri dan coba dapat pace-nya yang kencang sekali sendiri. Dan kalau kalian itu perhatikan atau kalau kalian punya tahun ini punya kesempatan untuk nonton race Moto3, dia selalu di belakang dulu, baru ke depan dan jauhin semuanya di lap-lap terakhirnya. Karena dia punya pace, atau waktu di free practice, atau di kualifikasi, dia nggak pernah ikut orang. Malah diikut orang. Dia sendiri bisa pole position, dia sendiri bisa dapat best lap tanpa slipstream. Dan di Moto3, bro, itu adalah sesuatu banget. Dan tahun depan, di tahun 2026, dia akan naik di Moto2 dengan Red Bull Ayo. Oke, guys. Kalau dari pembalap yang lain di Moto3 adalah Davide Pini pindah ke tim Leopard dengan Honda, dan Luca Lunetta juga naik di Moto2. Oke, guys, aku nggak mau masukin klasmen karena aku udah baca tadi 1, 2, 3 siapa, dan juga nggak mau masukin kelas World Championship atau apa karena udah juara dunia dan udah nggak penting lagi.
Moto2 adalah championship yang sangat terbuka sampai Seri terakhir. Valencia. Dan kita semuanya sekarang bisa nikmati. Selain MotoGP bahwa selalu harus dinikmati karena selalu menarik. Yang kita akan nikmati, dan saya especially karena saya penggemar balapan motor secara garis besarnya, semua motor dengan dua roda aku nontonnya, termasuk Superbike, Super Sport, apapun lah. Ya, sepeda pula aku nonton. Mountain bike juga nonton. Downhill juga nonton. Wah itu, bayangin aja aku nonton apapun. Jadi, guys, Diogo Moreira selesai. Minta tolong masukin hasil dari race kemarin di Mandalika. Diogo Moreira 1, Izan Guevara 2, Aaron Canet 3. Ini favoritnya Anna tuh, Aaron Canet. Kemarin aku katamu, kamu lihat nggak waktu di Mr. airport? Tato. Tatunya banyak banget loh, gila men. Sampai tinggal mukanya dipenuhin ya jadi deh. Barry Baltus keempat, Alberto Arenas Gresini kelima, Joe Roberts, Ivan Ortola, Colin Veyer, Jack Dixon seperti biasa satu race bisa extraordinary, satu race lagi nggak tahu di mana, cuman Tuhan yang tahu Dixon dia mau ngapain ya betul. Dixon ke-9 and Adrian Huertas ke-10, teammate-nya Diogo Moreira. Harusnya Manu itu runner up, tapi karena masalah electrical, seharusnya Manu Gonzalez ini didiskualifikasi. Bukan karena kesalahan dia, tapi kesalahan dari tim. Karena dia pakai software yang sudah nggak valid. Seperti Ayo Ogura dulu. Atau udah expire, seperti Ayo Ogura dulu. Ini contohnya gini. Software yang dia pakai, boleh dipakai cuman sampai Motegi. Di Mandalika dikasih software yang berbeda. Waktu mekanik itu upload software baru, uploadnya nggak benar. Ada beberapa data nggak masuk. Jadinya waktu dicek beda, nggak boleh dipakai, nggak sesuai homologasi, jadi terpaksa didiskualifikasi. Saya udah dengar banyak, bukan dari Indonesia sebetulnya, karena di sini penggemar motor kurang. Tapi di dunia udah banyak sekali cari, wah ini kerjaan Dorna. Karena mereka mau bawa Diogo Moreira orang Brazil. Ke MotoGP. Mereka nggak mau lagi orang Spanyol jadi juara dunia. Makanya ini tidak ada. Karena kalau memang begitu, kalau memang tim dari Manuel Gonzalez punya bukti bahwa mereka nggak salah, ini pasti akan fight. Mereka sendiri diam aja, memang akuin bahwa ini kesalahan dari tim sendiri, kesalahan orang elektronik, kesalahan dari manusia. Jadinya dia didiskualifikasi karena memang nggak ikutin peraturan. Kesalahan ceroboh. Nah, jadinya guys sekarang di championship ini Diogo Moreira di belakang, tetap di belakang Manuel Gonzalez, tapi beda cuma 9 poin. Seharusnya kalau Manuel Gonzalez selesai di posisi 2, bedanya 29. Jadi 90 nilai itu dengan 4 race to go. Itu sangat bahaya. Tapi guys, belum berarti Diogo Moreira bisa jadi juara dunia. Karena untuk jadi juara dunia harus selesai di depan yang lain. Jadi ini akan kita saksikan championship sangat ketat. Jangan salah, bukan cuma Diogo Moreira yang bisa jadi juara dunia, tapi juga Aaron Canet. Karena Aaron Canet kemarin selesai di posisi 3, dia sekarang beda cuma 33 nilai dari Manu Gonzalez. Dan secara matematik sangat bisa. Dan Barry Baltus naik down, hati-hati. Dia bedanya sama Manu Gonzalez 43 nilai. Jadi 4 race yang berikut akan ada 4 pembalap, walaupun cukup berat ya untuk tapi Baltus. Tetap aja mereka akan usahakan. Kamu tahu, apapun di Moto2 bisa terjadi juga. Ya lo cilaka, lo salah kualifikasi, start dari belakang, salah atau software. jatuh, apapun ya. Jadi, dan jangan lupa, track Phillip Island itu sangat teknikal. Di sana biasanya juga di bulan ini dingin. Anginnya kencang, sering hujan.
Nah, kalau hujan juga tahu sendiri, Mano Gonzalez bawa motor dia Takut. jelek banget karena dia pernah cedera berat gara-gara Hujan. jatuh di kondisi hujan. Jadi sekarang dia tuh di mainnya nggak confident sama sekali. Jadi Moto2 ini bisa apapun bisa terjadi. Oke guys, saya rasa ini udah cukup dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan khusus, mau tanya apa, aku hari ini rada santai dan slow ya. Nggak seperti biasa, meskipun udah mau marah-marah, gara-gara gosip Peko ini itu. Tapi karena saya capek sekali, balik dari Japan, langsung ke Mandalika, dan langsung siapin ini semuanya untuk kalian hari Senin kemarin. Dan sampai di sini, aku maunya baik-baik aja seperti market, ganti sifatnya jadi orang positif dan orang yang sopan. Oke? Yang saya nggak mau sama sopan, cuma sama Satar aja, tapi nggak apa-apa. Oke guys, jadi kita siap-siap aja. Habis Phillip Island kita semua istirahat dulu. Dan udah itu lanjut lagi ke Sepang. Nomor satu, kita mau berterima kasih. Ya, kepada. Nomor satu, kepada Aspira Ya. untuk membawa kita semua di Mandalika. Pasti kita berterima kasih sekali dengan Federal Oil karena kemarin waktu di Japan sama sesudah Japan kita ada acara sebelum Mandalika kan di Jakarta. Talk show segala macam. Saya berterima kasih juga dengan Carlo Merlini, dengan tim Grezini untuk kasih kita kesempatan untuk wawancara Alex dan Firman. Dan aku berterima kasih sama Federal Oil, aku berterima kasih sama KYT, suami, sama Riding Style, Rider Sport, segala macam semuanya. Thank you very much untuk support selalu YouTube channel kita. Tolong guys, karena kalau kalian pengen Matteo sama Satar juga tahun depan ada di sini, ini YouTube kita adalah free ya. Kita nggak minta duit sama kalian. Kalau kalian mau duitnya buang duit, mendingan kasih ke orang nggak punya daripada bayar. Kita cuma minta like sama subscribe. Ya, mendingan cuma itu aja ya, kasih aja sama orang-orang yang perlu. Nah, rekening saya ada di sini. Ya, kita cuma minta subscribe aja, nggak susah kok pencet, karena dengan subscribe kalian kita punya sponsor bisa lebih banyak dan kita bisa lanjut dan terusin, karena untuk kita ini adalah kerjaan, bukan cuma asal ngomong doang, karena data dan jalan-jalan kemana-mana itu perlu duit dan perlu effort juga. Oke guys, terima kasih sekali. Matteo hari ini baik banget. Selamat malam kepada semuanya, selamat makan, see you next race. Dia minum apa sih? Phillip Island. Dia minum apa sih? Dia minum. Bye.